Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada di era new normal ya, setelah pandemi COVID ya. Sekarang kita membahas mata kuliah yaitu teknologi web service ya. Teknologi web service ini untuk semester 5 ya, 4 SKS. Ini yang dibahas adalah yang pertama tentang konsep interoperabilitas sistem distribusi dan seterusnya, terkait dengan dalamannya website ya, oprek-oprek website ini ya, service-service yang ada di dalam website ini ya, terkait dengan coding. Makanya harus bawa laptop ya, harus pakai laptop atau netbook ya. Kalau kita lihat di sini pertemuan yang lebih detailnya itu ada di RPS ya, pertemuan 1. Ini masih teori ya, teori pas pertemuan pertemuan 2 juga udah bikin web service ya. Apalagi nanti pertemuan setelah UTS tuh 9 sampai 15 nih, bikin API ya. Jadi ada UTS-nya, ada UAS-nya. Kita bahas ya konsep interoperabilitas ya, sistem terdistribusi. Kan kita kan sering main itu ya, terhubung internet ya, baik itu dari handphone, dari PC maupun dari laptop atau netbook. Nah, itu ada istilahnya, itu pertukaran data itu istilahnya adalah interoperabilitas ya, dan sistem terdistribusi. Kita lihat di sini yang interoperabilitas ya. Nah, konsep JARCOM, jaringan komputer. Konsep interoperabilitas, memahami arsitektur web service dan layanannya sebagai layanan terdistribusi. Kaitannya ya antara terdistribusi dengan web service. Sini jaringan komputer ya. Jaringan komputer kalau dia tanpa internet itu biasanya jaringan LAN gitu ya, local area network. Jadi itu termasuk jaringan internet juga, jaringan komputer juga ya. Di dalam suatu lab atau ruangan ada 20 komputer saling terhubung dengan satu server. Nah, itu juga jaringan komputer disebutnya. Nah, ini jaringan komputer ada istilah open system ya, ada istilah interoperability ya. Jadi apa itu interoperability? Interoperability itu adalah saling mengenali antar komputer ya. Jadi kemampuan komputer satu dengan komputer lain saling berkomunikasi, itu intinya ya. Nah, itu istilahnya sifatnya itu adalah back engine, jadi di belakang layar, interoperabilitas. Nah, itu ada istilahnya, itu softwarenya namanya API ya, aplikasi programming interface. Itu istilah dari web service tuh, ada istilahnya API. Kita lihat dulu sekilas.
Ini terkait dengan interoperabilitas ya, dengan menggunakan API. Jadi tanpa membuat keseluruhan ya dari konten web ya. Ada beberapa bagian ngambil dari tempat lain dalam bentuk API, aplikasi ya yang udah jadi. Nah, ada juga konsep kompatibilitas. Nah, kompatibilitas ini kecocokan gitu ya. Cocokan antara sistem satu sistem yang lain. Antara sistem yang ada di handphone dengan sistem Android dengan sistem yang ada di PC server. Itu kan harus ada kecocokan. Jadi biasanya yang penghubungnya itu adalah si web service tadi. Salah satu contohnya adalah API ya. Contoh dari web service itu adalah API. Oke, kalau digambarkan untuk web service ya. Nah, cara garis besar ya. Nah, jadi ada client nih, bisa berupa laptop, notebook, handphone, PC, terhubung oleh jaringan komputer, jaringan internet ya. Biasanya menggunakan protokol HTTP jalurnya ya, kemudian dihubungkan ke server ya. Contoh, mahasiswa buka student BSI ACID, nanti direspon oleh server. Nah, si mahasiswa nih, si klien tahunya dia buka website ya. Nah, padahal di dalam websitenya itu, di balik layarnya itu ada web service ya. Berupa apa? Berupa aplikasi. Misal dalam websitenya itu ada tampilan peta misalkan ya, maka ada API Map Google ya. Nah, dia bentuknya dalam bentuk biasa dalam bentuk HTML ya. Bisa bentuk HTML, CSS, JSON ini JavaScript ya. JavaScript notasi ya, objek notasi ya. Jadi bahasa pemrograman ini ya. JavaScript, XML itu bahasa pemrograman. HTML ya. Kalau HTTP itu jalurnya ya. Jalanannya ya. Gitu ya logikanya. Kalau ini contoh kalau kita punya blog ya, bikin blog aja buat percobaan. Nanti kalian di laptop bikin blog yang gampangan. Kalau WordPress kan agak susah. Bikin blog, kemudian nanti coba masukin tempelin API Map Google ya. Map Google contohnya sini ya, masukin ke sini API Map Google. Gimana tuh caranya? Kan buat pelajaran tuh, buat pengetahuan ya. Atau di website juga sama nih. Gimana nih caranya nih? Ini halaman interface user ya. Nah, nambahin di atas misalkan, nambahin peta ya. Gimana tuh caranya? Nah, di sini kan biasanya kalau style website, kalau bikin website itu di framework ya. Framework salah satunya, kalau yang terkenal kan Laravel. Kalau yang dasar-dasar itu kan contohnya kayak CI ya, framework CI, code igniter ya. Nah, biasanya editornya pakai apa? Biasanya pakai Sublime. Biasanya dia pakai Sublime. Kelihatan.
ke Sublime biasanya. Nah, misalkan kita taruh di sini apinya kita ambil dulu misalkan dari Google ya, misalkan dari map Google. Nah, misalkan kita PSI Margonda Nah, misalkan kita mau share alamat ini nih, PSI Margonda. Ini kita klik yang anunya apa namanya ini, label ya, label. Kemudian di sini muncul ada bagikan, sematkan lah, letak ini salin HTML. Nah, itu cara ngambil tampilan api dari si map Google ya. Nah, tadi udah kita ambil, kita taruh di, misalkan kita taruh di web ya, di website yang kita bikin ya. Di blog juga bisa kayak gini tadi ya, tuh hasilnya kayak gitu. Tadi press muncul di atas nih harusnya. Nah, nggak tampil. Mana tadi? Nah, ini di udah turun semua. Oh, dari atas nih. Nah, kita paste sini. Nah, kita simpan. Nah, baru kita refresh. Jangan mati nih servis ya, servis lokalnya. Masih hidup ya, masih hidup. Oh, udah nih, udah tampil, gede banget ya. Kita ambil ternyata. Nah, ini kita kecilin aja nih, height-nya kan ada weight-nya, jangan 600, kasih 4 aja. Ini kasih 3 ya tingginya, biar enak di tengah nih. Kita kasih HTML center. Udah, kita simpan lagi. Lalu kita refresh, nah gitu ya. Alhamdulillah jalan. Kita lanjut. Nah, mantap, mempesona. Nah, di sini kayak gini ya. Nah, contoh nempelin api ya, aplikasi programming interface ya. Contohnya kayak gini. Jadi kembali ke tadi, nah sini. Nah, jadi di sini ada web service ya di belakang layar. Itu salah satunya adalah API. Selain daripada XML ya, JSON, ada yang disebut dengan arsitektur atau ininya apa ya, istilahnya ya, kerangkanya gitu ya, istilahnya kerangkanya.
ada yang disebut dengan istilah-istilahnya banyak nih dalam materi teknologi web service. Kerangka nanti di pertemuan 2 isinya yang kerangka itu ya. Jadi ada ada RESTful istilahnya, ada REST API ya, REST API. Ada juga istilahnya swap ya, swap. Kita balik lagi ke sistem terdistribusi. Jadi maksudnya sistem terdistribusi, kita secara logika berarti ya bahwa perpindahan atau pertukaran komunikasi ya antara perangkat ya, antar perangkat. Tuh. Jadi komunikasi ya, saling komunikasi antara komponen, antara perangkat, antara software ya di dalam jaringan komputer ya. Itu yang disebut dengan distribusi ya. Kenapa dibutuhkan web service? Dibutuhkan sistem yang bisa mendistribusikan data. Yang pertama tentunya terkait dengan kinerja, distribusi, reliability, dan seterusnya. Kinerja dari komputer, kemudian aplikasi yang terlibat. Kalau reliability itu kerusakan salah satu aplikasi atau kerusakan dari salah satu perangkat. Kemudian ada incremental growth, penambahan perangkat. Ada juga sharing data atau sumber, kayak tadi itu satu database bisa dipakai banyak user atau banyak klien ya. Begitu juga printer, satu printer bisa dipakai banyak user ya. Dan komunikasi itu sistem terdistribusi, contohnya adalah internet ya, dengan menggunakan jalurnya protokol atau IP ya, internet protokol. Biasanya menggunakan HTTP, Hypertext Transfer Protocol ya. Jadi di sini jaringan internet, jadi berbagai user menggunakan jalur HTTP ya, terhubung ke server lewat satelit ya. Nah, kalau yang lokal tuh intranet istilahnya, jaringan komputer yang tanpa non internet ya. Itu biasanya intranet istilahnya, lokal ya. Biasanya tuh dulu dibutuhkan tuh jaringan buat internal, WC saja misalkan, untuk absensi misalkan. Jadi kita absennya pakai website ya, database-nya di pusat, tapi setiap cabang itu bisa absen. Cabang Depok, pusatnya di Jakarta, nah kita bisa yang di Depok bisa absen, di Bogor bisa absen ya, tapi servernya di Jakarta. Itu pakainya intranet, bukan internet ya. Itu biasanya untuk absensi dosen biasanya ya. Nah, begitu absennya pindah ke handphone ya, dengan menggunakan e-learning ya, maka berubah menjadi jaringan internet ya, terhubung ke internet. Itu ya, kalau distribusi sedangkan interoperabilitas ya, nah itu serupa tapi tak sama ya. Jadi interoperabilitas itu maksudnya lingkupnya lebih luas ya. Jadi dia terkait dengan kemampuan ya, kemampuan dari perangkat saling bisa mengenal, saling bisa menemukan kecocokan
dengan berbagai macam software ya, dengan berbagai macam platform ya. Itu istilah interoperabilitas ya, kecocokan. Nah, kalau distribusinya terkait dengan data ya, distribusinya terkait dengan data. Jadi dari perangkat handphone, laptop, netbook itu bisa mengakses satu database ya, satu server. Itu istilahnya interoperabilitas ya, interoperabilitas. Sharing data ya, bisa melakukan komunikasi pertukaran data. Istilah interoperabilitas itu pertukaran data. Nah, distribusi datanya itu, jadi datanya yang didistribusikan, yang disalurkan ya, dari server ke klien. Jadi ada request, ada respon ya. Oke, untuk teman-teman satu kayaknya itu ya. Tadi silabus juga udah kita bahas. Jadi ini ada nanti pertemuan 2 kita perdalam terkait dengan web service. Tadi baru sekilas. Contohnya adalah tadi API Google Map ya. Jadi kita bahas ada antarmuka user interface atau UI ya. Ini ada arsitektur web service, salah satunya REST ya, RESTful, REST API ya, pengujian REST-nya, REST API-nya. Kemudian baru nanti kita belajar lagi terkait dengan MySQL ya, dan Android-nya ya, dan seterusnya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan, bisa memahami bahwa di belakang webs itu ternyata ada yang bekerja tanpa diketahui oleh si klien. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.